Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Biologi dengan judul Anates dan Penggunaannya, dengan dosen pengampu Bapak A. Juhanda MPD dan Ibu Sistiana Windy Aryani MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota, yaitu Melani Ajijah, Ibnu Ubaidillah, Nangiani Misriani, Siti Hasanul Mukminah, Amelia Sundari, Siti Nurrahmati Ajijah, dan Firhan Nurfaizi. Dan langsung saja, ini video presentasi dari kami. Apa itu Anates? Anates persingkat adalah program aplikasi yang khusus digunakan untuk menganalisa tes pilihan ganda dan uraian yang dikembangkan oleh Dr. Andes Karnoto MPD dan Yudi Wibisono ST. Selanjutnya yaitu ada fasilitas dalam Anates. Yang pertama ada penyekaran data meliputi yang pertama memasukkan skor data hasil tes. Yang kedua yaitu membobot skor data sesuai dengan yang dibutuhkan. Di gambar 2 ini menampilkan menu utama yang ada di aplikasi Anates. Yang kedua yaitu pengolahan data meliputi reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran soal, korelasi skor butir soal dengan skor total, kualitas pengecoh yang hanya berlaku pada soal pilihan ganda atau soal uraian tidak ada. Yang terakhir yaitu analisis butir soal. Selanjutnya di sini juga ada manfaat dari Anates. Yang pertama, untuk menganalisis data butir soal secara otomatis. Yang kedua, memeriksa jawaban benar dan salah secara tepat dan mudah. Yang ketiga, penyekaran fun, pemberian bobot. Yang keempat, mengetahui analisis butir soal meliputi reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir soal dengan skor total, dan yang terakhir kualitas pengecoh. Perbedaan Anates PG dan uraian. Perbedaannya terdapat pada menu. Dalam Anates uraian, tidak ada menu skor di bobot dan menu kualitas pengecoh. Selanjutnya, cara penggunaan Anates. Cara menggunakan Anates yang pertama ialah klik 2 kali ikon Anates pada desktop. Yang kedua, jalankan program Anates. Yang ketiga, buka menu. Yang keempat, buat file baru. Yang kelima, isi data. Yang keenam, simpan data agar aman. Dan yang terakhir, olah data. Selanjutnya yaitu cara penggunaan Anates. Yang pertama itu penyekaran data. Bisa kita lakukan dengan misalkan dalam satu kelas kita akan menganalisis soal ujian. Nah, yang pertama itu kan tampilan awal program Anates itu mengisikan jumlah subjek atau siswa-siswa sekelasnya. Nah, yang keduanya itu jumlah soalnya yang dianalisis itu misalkan ada 30 dan mempunyai 5 pilihan jawaban misalkan. Nah, yang selanjutnya tuh input data bisa dilakukan dengan memasukkan kunci jawaban pada kolom kunci dan nama peserta tes pada kolom nama subjek. Nah, kemudian input butir jawaban peserta tes. Setelah selesai diinput, data disimpan. Apabila ingin melihat penyekaran dari data peserta tes, klik kembali ke menu utama. Klik penyekaran data, maka akan keluar tampilan seperti yang ada di PowerPoint ini. Yang pertama, skor pertama menunjukkan jawaban yang benar. Seperti yang terlihat, warna kuning ini menunjukkan skor yang diperoleh oleh masing-masing peserta tes. Apabila ingin melakukan pembobotan jawaban, maka dari menu utama klik ganti bobot. Pada analisis ini, bobot jawaban tiap butir soal adalah 2, maka nilai skor asli akan dikalikan 2.
Nah, untuk melakukan analisis data ini, dari menu utama klik olah semua data otomatis sehingga output data menjadi seperti tampilan berikut nih. Yang kedua yaitu dengan cara reliabilitas test, yaitu yang menunjukkan besar nilai rata-rata atau juga simpangan baku, korelasi, dan nilai reliabilitas tes. Tes ini juga dinilai handal apabila koefisien sekurang-kurangnya yaitu 0,80, sedangkan reliabilitas instrumen ini sebesar 0,86, maka tes ini reliable atau mempunyai nilai reliabilitas yang baik. Untuk membedakan kelompok unggul dan Azor itu bisa dilihat di tabel. Kelompok unggul kelompok yang atas, kelompok yang skor totalnya tinggi. Sedangkan untuk kelompok Azor itu kelompok bawah, kelompok yang skor totalnya rendah. Untuk analisis butir soal, yang dianalisis adalah 27% dari kelompok unggul dan 27% dari kelompok Azor. Untuk menentukan jumlah kelompok unggul dan Azor, 27% kali N, misal banyak data N itu 38, maka 27% kali 38 sama dengan 0,27 kali 38, dan menghasilkan 10,26, lalu disederhanakan menjadi 10. Untuk daya pembeda di sini, untuk daya pembedanya atau discriminating index. Nah, di sini ada daya pembeda merupakan perbandingan jawaban siswa kelompok unggul dan kelompok Azor. Soal yang dianggap baik antara kelompok unggul dan kelompok Azor memiliki perbedaan yang signifikan. Semakin besar perbedaannya dianggap semakin baik dan sebaliknya. Jika perbedaannya negatif, soal dianggap menyesatkan. Oke, selanjutnya ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar butir soal tersebut terhadap seluruh peserta tes. Tingkat kesukaran juga memiliki rumus di mana P sama dengan Pi per N, di mana P adalah indeks kesukaran, kemudian B-nya adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan N adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Semakin besar nilai P atau indeks kesukaran, maka butir soal tersebut semakin mudah. Kemudian makin kecil nilai P atau indeks kesukaran, maka butir soal akan semakin sukar. Untuk klasifikasi tingkat kesukaran, rentang 0 sampai 0,29 termasuk soal yang sulit. Kemudian ada 0,30 sampai 0,69 termasuk soal sedang, dan 0,70 sampai 1 termasuk ke dalam soal mudah. Selanjutnya ada korelasi skor butir dengan skor total. Korelasi ini berhubungan dengan pengujian validitas instrumen. Pada setiap instrumen baik tes maupun non-tes terdapat butir atau item pertanyaan atau sebuah pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut akan dikonsultasikan dan diuji coba serta dianalisis dengan item atau uji pembeda. Hasil dari analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Semakin tinggi indeks korelasi, maka termasuk kategori sangat signifikan dengan rentang 0,70 sampai poin 1. Kemudian di bawah poin 70 termasuk kategori signifikan. Oke, selanjutnya ada tahapan terakhir yaitu rekap analisis butir soal. Di dalam tahapan terakhir ini kita akan melihat nomor butir soal, bol T, daya pembeda per persennya, kemudian ada tingkat kesukaran dan korelasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa di dalam daya pembeda itu ada perbandingan jawaban siswa kelompok unggul dan juga kelompok Azor. Kemudian semakin besar daya pembedanya, maka soal tersebut akan semakin baik. Begitupun sebaliknya, jika
perbedaannya kecil, maka soal tersebut akan kualitasnya tidak baik. Kemudian untuk tingkat kesukaran soal itu dilihat dari proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar pada setiap butir soal. Kemudian untuk korelasi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu terkait dengan instrumen validitas butir soal yang dianalisis oleh ATM dan uji pembeda. Semakin besar korelasinya, maka tingkat signifikannya akan semakin tinggi. Kemudian jika di bawah 0,07 maka termasuk kategori signifikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilillah wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.